Tapi pernahkah kita bertanya di dalam hati kita atau pernah bertanya kepada diri kita, mengapa sih Allah Subhanahu wa taala mengadakan puasa dan juga tarawih? Kenapa sih ada puasa dan tarawih? Pertama, kenapa sih ada puasa? Karena puasa adalah suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan diri kita semua beribu-ribu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa dari awal sampai sekarang. Tak lupa kita curahkan salawat kita kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW telah membawa umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang sampai saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dari awal Ramadan alhamdulillah telah berpuasa sampai saat ini. Tapi pernahkah kita bertanya di dalam hati kita atau pernah bertanya kepada diri kita, mengapa sih Allah Subhanahu wa taala mengadakan puasa dan juga tarawih? Kenapa sih ada puasa dan tarawih? Nah, pertama, kenapa sih ada puasa? Karena puasa adalah suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hambanya, sebagaimana yang terdapat di dalam di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar bertakwa. Tujuan utama puasa adalah bertakwa. Dijelaskan yang tadi di dalam ayat Al-Baqarah tersebut. Terus ada pertanyaan lagi. Apa itu takwa? Takwa adalah merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan takwa. Nah, ada pertanyaan lagi. Apa hubungannya takwa dengan meningkatkan takwa? Apa hubungannya puasa dengan meningkatkan takwa? Ada hubungannya. Ketika kita berpuasa di siang hari ini, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menahan diri kita dari makan, kita menahan diri kita dari minum, gitu. Bisa saja kita makan dengan sembunyi-sembunyi, kita minum dengan sembunyi-sembunyi, akan tetapi kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Disitulah peningkatkan takwa akan dilatih pada bulan Ramadan. Gitu. Yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa sih ada sholat tarawih? Sholat tarawih, kenapa ada sholat tarawih? Karena ketika kita di bulan puasa, di bulan Ramadan khususnya, kita siang berpuasa, itu menahan hawa nafsu, yang terus kita malam harinya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu caranya sholat tarawih. Makanya sholat tarawih itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dikisahkan ada seorang imam yang bernama Imam Fudail bin Iyad. Beliau seorang ulama besar gitu, di zamannya. Sebelum beliau menjadi seorang ulama, beliau adalah seorang perampok, pembegal. Seorang perampok atau pembegal. Nah, suatu hari beliau ketika ingin merampok rumah seseorang, yaitu mungkin ya di atas berapa lantai. Akhirnya beliau naik ke lantai tersebut. Ketika beliau naik ke lantai tersebut, ada salah seorang yang membacakan suatu ayat. Dalam suatu ayat itu ya agar kembali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan seseorang itu membacakan ayat tersebut, hati Imam Fudail bin Iyad pun tersentuh gitu. Akhirnya beliau ketika setelah mendengarkan ayat tersebut, beliau langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau mengarungi menjadi seorang ulama yang besar pada zaman. Nah, kesimpulannya, apa sih hikmah yang bisa diambil dari
kisah tersebut gitu. Yang bisa diambil dari kisah tersebut, dari tadi kisah Imam Fudail bin Iyad, kita bisa mendapatkan hidayah dengan cara kita membaca Al-Quran gitu. Nah, terus apa hubungannya puasa, apa hubungannya sholat tarawih dengan cerita yang tadi Imam Fudail bin Iyad? Hubungannya adalah ketika kita tarawih, sholat tarawih, di situ setiap malam dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin dengan sebab satu ayat Al-Quran, kita bisa mendapatkan hidayah sehingga kita bisa terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tata letak kenapa ada sholat tarawih dan puasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah diri kita untuk selalu melaksanakan ketaatan di bulan suci Ramadan kita saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.